Rabu 1 November 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menggelar rapat koordinasi evaluasi daftar pemilih tambahan bersama stakeholder periode Oktober 2023. Dalam sambutannya saat membuka rakor, Distatin Nafiah Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan pentingnya memberikan pelayanan kepada pemilih baik di PT, di PTB, dan di PK. Kawan-kawan untuk melakukan pelayanan pindah memilih atau pemilih di PTB, karena data pemilih ini sangat penting sekali dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Maka tentunya kawan-kawan yang ada di kecamatan yang sudah mendapatkan ataupun sudah melakukan rapat koordinasi langsung dengan KPU Kabupaten Trenggalek tentunya juga akan menyampaikan kepada kawan-kawan di tingkat PPS maupun nanti ketika KPPS sudah terbentuk, karena tidak lama lagi untuk rekrutmen KPPS juga akan dilaksanakan. Maka hal-hal penting, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan terkait dengan data pemilih, memberikan pelayanan kepada pemilih dengan berbagai kategori, baik DPT, DPTB ataupun DPK. Dalam pengarahan, Imam Nur Hadi Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan pentingnya data pemilih, karena sebagai dasar pengadaan kebutuhan logistik pemilu. Suksesnya pemilu itu tidak bisa terlepas dari peran kawan-kawan data, karena sedikit saja selisih angka di dalam pendataan pemilih, maka itu juga berakibat terhadap bagaimana kemudian pelaksanaan pemungutan suara itu sendiri. Ingat bahwa dasar dari segala logistik kebutuhan dalam pemilu itu adalah data pemilih. Sedangkan Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek, Nanang Eko Prasetyo menekankan pentingnya dukungan teknis dalam tahapan di PTB dan mengingatkan resiko pada hari pemungutan suara saat penghitungan suara di PTB. Penyusunan DPTB menjadi bagian terpenting dan berkaitan dengan kegiatan yang lain, yaitu pada 57 ketentuan umum di rancangan PKPU yang dalam hal ini nomor 44 daftar pemilih tambahan menjadi bagian penting. Bapak Ibu kan hubungkan nanti ketika penyusunan. Bapak Ibu, selain elemen-elemen pada KTP tentu ada elemen lain, yaitu surat suara yang diberikan kepada pemilih DPTB. Muaranya adalah pada saat pelaksanaan pemungutan suara, yaitu catatan atau sertifikat penghitungan suara, mitigasi risiko terhadap pemilih DPTB yang menggunakan surat suara itu menjadi potensi risiko tinggi. Seringkali penyebab dari penghitungan ulang atau pemungutan adalah kekeliruan pemilih DPTB yang memberikan hak pilih. Maka kemudian Bapak Ibu tidak bisa bekerja sendiri, mohon disampaikan kepada jajaran sekretariat untuk memberikan dukungan teknis secara penuh dalam masa proses atau waktu atau tiket dan sebagainya dalam hal pelayanan DPTB. Selanjutnya, kegiatan rakor evaluasi di PTB periode bulan Oktober dipimpin dan dipandu oleh Muhammad Indra Setiawan selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek. Kita diberikan kesempatan untuk membahas terkait persoalan-persoalan DPTB di bulan Oktober. Ada kewajiban bagi KPU Kabupaten untuk melakukan rekapitulasi terhadap DPTB setiap bulan, rekapitulasi angka-angka pemilih pindah masuk ataupun pindah keluar
dikandung maksud adalah supaya angka-angka yang kita hasilkan di tingkat kabupaten ini simetris dan presisi dengan yang dikelola teman-teman di Badan Ekon. Berharap bahwa apa yang sudah kami sampaikan baik melalui rapat Zoom ataupun rapat koordinasi di bulan lalu, tanpa ada perintah, tanpa diingatkan, teman-teman melaksanakan rekapitulasi internal di masing-masing BPS. Beberapa isu yang akan kita bahas hari ini diantaranya adalah terkait dengan analisis data dari rutan. Pasca kita melaksanakan rakor di sini untuk DPTB bulan Agustus yang lalu, kita berkoordinasi dan mendapatkan data dari rutan 2 kali, sejumlah yang pertama itu sejumlah 199 ya. 199 dan yang kedua 180. Baik itu pemilih di lokasi khusus ataupun di lokasi reguler, ini masih diberlakukan sama. Artinya TPS baik reguler maupun TPS lokasi khusus ini kuota terhadap pemilih pindahan itu masih sama tetap 2%. 15 orang tambahan yang itu kan 15 orang 5%-nya ini kayaknya pendataan diteruskan oleh karena kalau kita data pun banyak, tapi kalau akhirnya nanti kita umumkan ke warga binaan ini kita data ulang ke sana, tapi yang ternyata yang menyoblos cuma 15 orang kan malah kecil lagi. Jadi kita pastikan aja siapa yang 15 orang itu satu. Terus yang kedua, seiring berjalannya yang ke sini kemarin ada tambahan orang 4 orang dari Karangan dan 1 orang dari Solo. Ini kan otomatis DPT-nya kan masih di tempatnya asal. Terus bagaimana ini nanti prosesnya, apakah kita masukkan ke kita data tambahan apa, data pindah perpindahan ataupun pergeseran warga binaan di rutan, yang pertama yang kita butuhkan memang adalah kelengkapan elemen data, dokumen datanya. Minimal kalaupun secara fisik saat ini belum ada, yang bisa kami lakukan untuk bisa tracking itu adalah ketika memang ada NIK-nya, kemudian nama dan lain sebagainya, itu bisa kemudian kita tracking.